Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurrahma. Saya dari PGMI kelas 3B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peran Guru dan Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu peran guru dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan guru? Apa sih peran guru itu apa? Guru itu adalah salah satu pendidik profesional yang mana salah satu faktor terciptanya generasi penerus bangsa yang memiliki pemikiran secara kritis, lalu memiliki generasi penerus bangsa yang berperilaku dengan baik, dan memiliki generasi penerus bangsa yang penuh keimanan. Oke, dari ketiga tadi, itulah guru yang sudah berjasa kepada peserta didik. Tadi ada generasi penerus bangsa yang berpikir secara kritis. Kenapa bisa seperti itu? Karena guru mengajarkan pelajaran harus secara kritis gitu. Anak-anak kita harus kritis, apalagi generasi penerus bangsa Indonesia. Kemudian ada generasi penerus bangsa yang memiliki keimanan yang baik. Keimanan itu guru mengajarkan soal keagamaan, bagaimana sebagai umat muslim harus menjalankan kewajibannya. Kemudian yang terakhir ada generasi penerus bangsa yang memiliki perilaku yang baik. Guru juga mengajarkan bagaimana sih sopan santun terhadap pada orang tua, guru, dan yang lebih tua. Itu anak murid atau peserta didik diajarkan seperti itu oleh guru. Maka terciptalah generasi penerus bangsa yang memiliki pemikiran secara kritis, perilaku yang baik, dan penuh dengan keimanan. Menurut Jamara tahun 2015, beliau mengatakan guru itu adalah seseorang yang memberikan ilmu kepada peserta didik atau anak didiknya dengan profesional dan menjadikan murid-muridnya untuk merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Guru juga dianggap sangat dominan. Dan menurut Dr. Rusman MPD, beliau mengklarifikasikan guru itu sebagai demonstrator. Yang pertama itu demonstrator. Apa sih demonstrator? Demonstrator itu adalah guru harus menguasai bahan atau materi yang akan diajarkan dan yang akan dikembangkan kepada peserta didik atau anak didik. Karena hal itu akan menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua ada guru sebagai pengelola kelas. Kenapa guru itu harus menjadi pengelola kelas? Karena guru itu harus mampu menjadi penanganan dalam kelas tersebut, dan kelas itu adalah salah satu lingkungan yang perlu diorganisasikan. Kenapa? Karena diorganisasikan contohnya itu misalnya di dalam kelas ada ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk seusia SD atau MI, untuk menentukan seperti itu belum bisa. Mereka masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari guru. Maka dari itu, guru harus bisa menjadi pengelola kelas. Baik, yang ketiga ada guru sebagai mediator dan fasilitator. Mediator di sini guna untuk mengefektifkan belajar mengajar antar guru dan murid. Dan guru juga harus menjadi komunikasi yang baik kepada murid. Jadi setiap mengajar, guru itu jangan diem aja. Jadi ada komunikasi antara murid dengan guru supaya murid itu merasa nyaman, senang, dan tidak jenuh. Seperti itu. Kemudian fasilitator. Fasilitator itu fasilitas yang mungkin nantinya guru itu bisa dengan tambahan dari buku, majalah, atau internet, seperti itu, media ya. Fasilitas yang dari guru itu harus diberikan kepada murid supaya murid juga merasakan bahwa fasilitas dari guru itu emang ada, dan dari keduanya itu mediator dan fasilitator itu sangat penting untuk guru. Kemudian dalam proses pengembangan kurikulum pada guru terdapat beberapa peran, diantaranya ada implementer, adapters, developers, dan researchers. Baik, dari keempat-empatnya saya akan menjelaskan satu persatu. Apa sih itu implementer? Implementer itu adalah guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Jadi, kurikulum yang sudah ada diaplikasikan dengan cara mengajar langsung kepada peserta didik. Kemudian yang kedua ada adapters.
Adapters itu adalah guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan antara kurikulum dengan karakteristik di sekolah. Jadi kurikulum yang sudah ada, guru harus menyesuaikan dengan karakteristik di sekolah tersebut. Jadi guru juga harus bisa menilai, harus tahu karakteristik sekolah itu tuh seperti apa. Maka itulah yang disebut adapters. Kemudian yang ketiga ada developers. Apa sih yang dimaksud developers? Developers itu adalah guru atau pengajar diberi wewenang untuk mendesain kurikulum yang sudah ada. Mendesain kurikulum yang di sini tuh maksudnya bukan berarti mengganti atau mengubah-ubah kurikulum yang ada, tetapi mendesain kurikulum itu kurikulum yang sudah ada didesain dengan cara guru itu mengajar di kelas itu bagaimana, atau bisa disebut dengan metode atau model cara mengajar guru tersebut. Itu yang dinamakan mendesain kurikulum yang sudah ada. Kenapa guru itu harus menjadi peran developers? Karena setiap guru itu kan cara mengajarnya berbeda-beda. Ada metodenya seperti ini, ada yang seperti ini, gitu. Beda-beda. Jadi developers itu ya peran yang penting buat guru, karena memang dari penjelasannya aja mendesain kurikulum yang sudah ada. Jadi metode atau model cara mengajar apa yang guru gunakan di kelas itu saat mengajar ke peserta didik. Kemudian yang keempat, peran guru sebagai researchers. Researchers itu guru sebagai peneliti kurikulum. Jadi peneliti kurikulum itu ketika kurikulum yang sudah ada kemudian dijalankan, dan penelitinya itu dengan mengumpulkan data-data siswa. Jadi selama kurikulum ini bagaimana perkembangan siswa tersebut, itu yang disebut dengan researchers atau penelitian dalam kurikulum. Dan menurut Gagne dan Berliner ada 3 fungsi guru dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah perencana atau planner. Yang kedua ada pelaksana dan pengelola yang disebut organizer, dan yang terakhir itu ada penilaian atau evaluator. Baik, untuk penjelasan peran guru dalam pengembangan kurikulum di sekolah sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum di sekolah adalah pengambilan keputusan secara demokratis, mengarahkan guru untuk melaksanakan tugasnya, menggerakkan guru untuk menyusun RPP, memberikan motivasi kepada guru, dan kepala sekolah sebagai pemimpin harus bisa mencontohkan yang baik kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kepala sekolah terdapat 2 kata, kepala dan sekolah. Kepala itu dapat diartikan sebagai pemimpin atau ketua di dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan sekolah atau madrasah adalah suatu lembaga yang menjadikan tempat memberi dan menerima suatu pelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan antara peran guru dan peran kepala sekolah. Kepala sekolah adalah suatu pimpinan yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dan kepala sekolah itu membuat peraturan di sekolah agar keberlangsungan di sekolah itu berjalan dengan baik. Sedangkan guru sebagai eksekutor dari peraturan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah tersebut. Jadi, antara kepala sekolah dan guru harus sering berkomunikasi, karena supaya pengembangan kurikulum itu bisa menghasilkan secara maksimal. Ada 3 faktor yang memengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, guru kurang menguasai materi. Yang kedua, ada salah satu program yang belum tercapai. Dan yang ketiga adalah sarana yang kurang memadai. Untuk poin pertama, tadi guru kurang menguasai materi. Nah, jadi kurang menguasai materi ini memang sebaiknya guru sebelum keesokan harinya ngajar, guru itu dari malam baca-baca apa nih yang besok akan disampaikan, besok membahas materi tentang apa, itu harus dibaca terlebih dahulu supaya ketika
ngajar ke anak-anak itu udah siap, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada salah satu program yang belum tercapai. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Jadi jika memang di suatu sekolah itu ada program, itu harus terlaksana semua. Tetapi satu yang tidak terlaksana itu akan menjadi faktor untuk mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dan faktor yang ketiga yaitu sarana yang kurang memadai. Sekarang masih ada ya sekolah-sekolah seperti di pedesaan itu sarananya itu masih kurang, bahkan dari bangunan juga masih banyak yang harus diperbaiki, dan itu salah satu dari faktor pengembangan kurikulum. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai materi yang telah saya sampaikan hari ini dengan berjudul peran guru dan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum telah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.